Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hasan Darmawan. Di sini saya akan melakukan pembedahan 17 prinsip UI UX pada web Trello. Di sini saya akan membedah UI UX pada web Trello untuk kepentingan tugas mata kuliah interaksi manusia komputer ya. Oke, langsung kita mulai saja. Di sini ada web Trello yang saya gunakan sebagai pembedahan 17 prinsip. Yang pertama, user compatibility. Penempatan fitur pada dashboard cukup unik dan mudah dipahami, serta memiliki desain warna yang nyaman untuk dilihat. Oke, pada website ini, di sini sudah halaman utama ya. Di sini penempatan fitur pada dashboard itu cukup unik dan mudah dipahami. Dapat templates serta pemilihan warna yang menarik, artinya tidak membosankan untuk dilihat. Seperti itu menurut saya. Lalu misalnya di templates sini sinyalnya agak lama ini. Pemilihan warna di sini ya menurut saya tidak terlalu membosankan di mata, artinya nyaman aja dilihat. Ada bisnis yang warna ini, warna apa ini, biru mungkin. Desain ini artinya kayak kalau melambangkan ini warna kuning misalnya, itu buat project management ya, seperti itu pokoknya enak dilihat di mata. Lalu untuk product compatibility, platform yang dikhususkan untuk manajemen proyek ya. Website Trello ini dikhususkan untuk memanajemen sebuah plan yang dikhususkan untuk ketika kita membuat sebuah project dan kita memasukkan tas-tas yang apa aja yang harus dilakukan untuk project kita. Contohnya, misal saya ambil project management. Nah, di sini ya juga pewarnaannya itu menarik kalau di poin nomor 1. Nah, poin nomor 2 ini artinya kita itu sesuatu yang harus dilakukan oleh tim, yaitu kita itu misalnya edit mail draft dilakukan oleh orang ini, Chris dan Javier. Lalu di lembar kerjanya ini terdapat sebuah card, ini namanya card nih. Nah, setiap card itu memiliki subjek khusus, misalnya ini project resource, yaitu kita itu maksudnya di project resource itu misalnya ini isinya project teamwork launch timeline, stakeholders, lalu yang harus dilakukan misalnya di task to do, sketch site banner. Nah, ini di bagiannya siapa? Nah, misalnya di bagian tot, ini ada tot. Misalnya ada edit email, nah, dilakukan siapa? Artinya kesimpulannya itu website Trello ini untuk memanage sebuah task yang harus dilakukan ketika kita membuat project bersama tim. Ya, ini salah satu platform aja sih. Nah, kita di sini ada card artinya card yang berisi sebuah tas-tas yang sudah dilakukan oleh tim dan selesai. Seperti itu. Task compatibility pada aplikasi fitur rancang agar pengguna dapat membuat rancangan project dengan mudah seperti ya.
fitur-fitur aplikasi seperti yang di headnya sini ada workspace, recent, start, templates. Nah seperti ini memudahkan kita untuk misalnya nih lompat ke project Wismi, misalnya project yang lain misalnya. Lalu ada templates. Nah banyak templates di sini ya. Ini cukup menarik. Workflow compatibility. Terdapat juga penjelasan di setiap template yang akan digunakan tergantung dari pengguna yang dipilih. Nah, compatibility-nya di sini ya juga lengkap menurut saya, tergantung genre project yang akan dibuat. Di template sini misalnya, kita membuat sebuah project untuk bisnis misalnya, ada di sini. Lalu untuk desain misalnya, kita sebagai desainer, ini seperti apa ya, kita lihat sama aja kok, bentuknya itu card, sebuah card, cuma ya kalau kita menggunakan template ya seperti ini. Artinya di setiap card itu untuk desain project itu misalnya project brief, brand identity, project design, marketing, dan klien. Kalau misalnya sales, engineering, edukasi misalnya, sama bentuknya card, cuma isinya itu biar kita tidak bingung gitu aja. Nah, resource, lab project, sama bentuknya card, cuma yang dimaksud template ini subjeknya tiap card bisa diubah. Personal, editing final template, fitting, scheduling, seperti itu pokoknya. Lalu di sini konsisten, rata-rata konten kelas yang sama. Ya konsisten terhadap, menurut saya nih konsisten kalau kita membeli project bisnis manajemen, ya kita diarahkan template yang sesuai dengan pilihan kita, baik profit voucher, holding, nah, seperti ini semua tentang template bisnis. Nah, kita milih template bisnis. Simplicity, pada lembar kerja mudah dipahami, tersedia tas-tas yang diatur untuk target pada project yang dilakukan. Nah, menurut saya ini pertama kali ya enggak pertama kali sih, beberapa 1 bulan saya itu menggunakan Trello untuk sebuah project bersama. Nah di sini kita membuat project dan mengisi tas-tasnya itu menggunakan platform Trello. Artinya kita itu sebagai tim, tiap tim itu kan beberapa orang. Nah itu bagiannya sendiri-sendiri, misalnya kamu bagian ini, dia bagian itu. Nah biar tidak terjadi miskom, kita buat sebuah planning di sini. Nah seperti ini, misalnya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 plus 3, 8 orang dalam satu tim misalnya. Dalam task to do, di sini ada beberapa task yang harus dilakukan. Nah di sini ada bagian sendiri-sendiri menurut sesuai kesepakatan tim ya. Nah misalnya current customer list dilakukan oleh Brooke dan Chris, itu diurus sama 2 orang ini. Seperti itu. Simplicity. Familiarity, terdapat tampilan centang kalau saya memilih di aplikasi Trello ini ya. Ya sini ada sebuah task, misalnya di launch time sini, misalnya di sini kita membuat checklist. Ini misalnya checklist planning ini selesai, kita centang seperti itu. Itu menurut saya itu termasuk
familiaritas pada sebuah aplikasi, kita itu gampang mudah mengenal, oh ini itu maksudnya seperti apa dan ini maksudnya seperti apa. Lalu di sini ada di card ini ada warna-warna, ini ada maksudnya, bukan sebuah hiasan ya. Misalnya di to-do ini, nah, color sky, title Trello tip, nah, ini tip-tipnya color purple, nah ini warna purple nih kayaknya, saya agak buta warna parsial saya. Desain tim, nah, ini artinya desain tim. Sketch side banner ini, kita itu bisa seperti, oh ini tandanya apa itu, orange, one more step. Nah ini juga desain tim juga. Nah artinya kita itu membuat sebuah pengelompokan ya, untuk warna misalnya untuk warna purple ini termasuk desain. Desain tim, ini ada kucing, ini Trello tip ya, ini maksudnya kalau warna sky ini itu sebuah tip ya di setiap card, ini juga tip. Nah, lalu di control, pada tiap card terdapat due date. Nah, kita bisa mengontrol ya di tiap card pada sebuah project kita, misalnya ini selesai misalnya. Nah sebenarnya kita itu bisa di card kita, di tiap tasnya itu kita bisa men-setting misalnya social media asset. Nah ini harus dilakukan maksimal tanggal sekian, kita mulainya tanggal sekian, harus selesai tanggal sekian misalnya. Nah seperti ini misalnya, complete description. Ini kenapa tidak muncul, karena ini template orang gitu. Ini contoh aja. Nah di sini juga ini ada poin 9, WYSIWYG, what you see what you get. Nah apa yang kamu lihat ya itu ya, seperti itu. Ketika kita membuka Trello ini ya seperti ini, oh maksudnya itu oh gini, Trello itu berisi card-card. Nah oh maksudnya card-card itu sebuah kartu yang berisi tas-tas atau planning yang harus diselesaikan dalam sebuah project misalnya. Oh gitu. Saya pertama dulu itu pakai Trello itu juga gitu, maksudnya apa ini kotak-kotak. Setelah saya itu tak coba lihat lagi tanpa browsing misalnya, Trello itu buat apa sih itu saya langsung paham. Oh ini, oh maksudnya planning itu kita buat kartu, dan tiap kartu itu berisi tugas-tugas yang masing-masing tim itu punya bagiannya. Nah, seperti itu, mudah dipahami misalnya. Oh ini, oh ya ini tampilnya berupa chord ya, ada juga yang berupa table seperti ini. Nah seperti ini, ada card stakeholders misalnya, list project resource. Nah, labelnya itu tidak bisa diisi, bukan tidak bisa diisi, tidak diisi oleh orang tim ini ya. Nah di label sini ada sebuah warna-warni yang memiliki arti juga. Misalnya di card ini, oh ini prioritas, ini harus paling enggak itu harus diselesaikan, dimerahi. Membernya siapa aja di sini. Nah bisa dilihat ada tot, nah tot foto ya. Nah nomor 10 responsive. Nah, ini webnya responsive ini.
responsive web, menyesuaikan sesuai ukuran web browser kita dan juga tersedia di versi mobile. Ini screenshot dari HP saya ini. Nah, seperti ini. Robustness memiliki browsability and recoverability. Ya, Trello memiliki kemampuan itu. Lalu invisible teknologi. Nah, ini salah satu screenshot yang salah satu screenshot dari project saya. Ini ada profil saya ini. Nah, ini misalnya invisible, artinya itu kita itu di tim itu bisa melihat seberapa kontribusi member ini ke project ini misalnya, seperti itu. Lalu ada protection. Nah, oh ya, seperti saya tadi misalnya project saya dengan kakak-kakak saya itu. Nah, itu kita membuat sebuah project tapi tidak ingin dilihat publik. Nah, cukup kita pilih untuk private workspace, misalnya untuk orang-orang tertentu, organisasi atau publik. Anyone on the internet can see this template. Seperti itu protection yang ada di Trello. Fleksibilitas, fitur notif dan search yang simple pada tiap akun. Nah, seperti ini misalnya, cukup simple. Ada search bar, tombol notif, informasi, tema, dan akun. Nah, seperti ini, cukup menarik. Lalu dapat dirasakan oleh tiap user pada project yang sudah dibuat. Nah, ini untuk tiap akunnya. Nah, kalau ini ya semua user yang dalam project management ini, seperti kalender power up, tombol filter. Lalu siapa sih ini? Oh, Cavil. Ini yang create ini. Oh, channel. Nah, seperti itu. View profile. Nah, ini maksud saya invisible tadi ya. Keikutsertaan dalam project ini, kontribusinya apa? Ease of learning. Mungkin user untuk membuat dalam. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, memiliki template banyak. Nah, sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai project kita. Seperti itu. Ease of use, simple dan menarik. Menurut saya ya simple ini, tidak perlu tele-tele, artinya tidak rame desain yang rumit. Ya cukup gini aja itu ya bagus. Nah, di sini juga terdapat tema di sini. Misalnya, terlalu padang putihnya, bisa kita ganti ke dark. Seperti itu. Yang terakhir di sini ada direct manipulation. Nah, di project yang kita buat ini bisa kita sisipkan attachment, yang mana itu bisa di drag and drop dari galeri atau file lokal itu berupa gambar. Misalnya kita drag and drop aja di sini, pengen upload misalnya, tanpa misalnya klik add file, select file, nggak usah, cukup drag and drop gambar itu juga bisa di sini. Oke, seperti itu penjelasan saya mengenai pembedahan 17 prinsip UI UX pada web Trello yang saya gunakan sebagai review tugas ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.